bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap baik ya, dan mari kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sebelum memasuki materi pada hari ini, perkenalkan, saya Nadila Yusrina. Saya di sini sebagai mahasiswa PLP yang membantu Bu Frida dalam mengampu mata pelajaran sosiologi. Minggu ini kita akan belajar tentang modul 2, yakni budaya mudik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang unit 2, menguak fakta dan bukti. Di hari ini kita membahas mengenai modul 3, yakni manfaat sosiologi. Belajar sosiologi memiliki kegunaan dan manfaat pembangunan masyarakat, penelitian, dan pemecahan masalah sosial. Salah satu fenomena yang sering terjadi dan rutin terjadi yakni adalah budaya mudik. Budaya mudik dapat memberikan manfaat bagi perekonomian, misalnya banyak orang yang menggunakan transportasi umum, kemudian banyak orang yang datang ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Langsung aja kita masuk ke materi unit 3, yakni manfaat sosiologi. Kegunaan sosiologi untuk kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kegunaan dalam bidang pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pembangunan dilakukan secara struktural dan spiritual. Maksudnya apa sih struktural itu? Struktural yakni perencanaan, pembangunan, dan evaluasi lembaga kemasyarakatan. Sedangkan spiritual itu lebih ke watak dan pendidikan, khususnya pada cara berpikir, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian kegunaan yang kedua dalam bidang pemecahan sosial. Kegunaan dalam bidang sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara kebudayaan dan masyarakat. Jadi antara kebudayaan dan masyarakat itu ada sebuah kesenjangan. Berdasarkan sumbernya, masalah sosial dibagi menjadi 4, yakni masalah ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Yang pertama, masalah ekonomi bisa terjadi karena adanya kemiskinan dan pengangguran, contohnya. Yang kedua, faktor biologis, yakni bisa disebabkan oleh adanya penyakit. Yang ketiga, faktor psikologis, misalnya ada gangguan dalam dirinya, adanya keinginan bunuh diri, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah sosial, sosial karena faktor kebudayaan, yakni karena perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Masalah sosial juga dibagi menjadi 3, kepincangan dalam warisan fisik, kepincangan dalam warisan sosial, dan kebijakan sosial. Yang pertama, masalah sosial kepincangan dalam warisan fisik terjadi karena adanya pengurangan dan pembatasan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, kepincangan warisan sosial. Kepincangan warisan sosial mencakup bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk, angka kematian, pembatasan kelahiran, migrasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang kebijakan sosial. Kebijakan sosial dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial. Beberapa masalah sosial yang bisa terjadi dalam masyarakat. Yang pertama ada disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, kemiskinan, kejahatan, dan peperangan. Apa sih yang dimaksud dengan disorganisasi keluarga? Disorganisasi keluarga adalah perpecahan yang terjadi dalam keluarga karena anggota-anggota keluarga gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Secara sosiologis, disorganisasi keluarga bisa berbentuk keluarga yang tidak lengkap. Keluarga yang tidak lengkap ini bisa disebabkan karena perceraian, sehingga tidak lengkapnya peran keluarga. Misalnya ayahnya keluar dari rumah, atau ibunya yang keluar dari rumah. Kemudian bisa disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Misalnya ada anggota keluarga atau salah satu anggota keluarga itu bunuh diri, kemudian bisa
disebabkan juga hubungan di luar nikah. Kemudian yang kedua mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja yakni perilaku yang melanggar nilai dan norma yang dilakukan oleh remaja. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri. Yang keempat, ada kejahatan. Menurut ilmu sosiologi, tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial ketika kejahatan itu terjadi. Contohnya kejahatan yakni di Jogja kan terkenal dengan adanya keliti. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh kejahatan, organisasi kejahatan. Terakhir adanya peperangan. Peperangan merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah manusia. Di Indonesia sendiri masih ada provinsi yang berperang antara KKP, yakni di Provinsi Papua. Kemudian ada kegunaan dan perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan secara ilmiah. Adapun kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial, yang pertama, mengkaji perkembangan kebudayaan masyarakat dari taraf tradisional sampai pada taraf modern. Yang kedua, mengkaji hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antar golongan dan dalam masyarakat, dan mempelajari proses perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, merupakan disiplin ilmu yang objektif. Yang keempat, perencanaan sosial secara sosiologi merupakan alat untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, dengan berpikir secara sosiologis dapat diketahui keterbelakangan serta kemajuan masyarakat dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Manfaat atau kegunaan mempelajari sosiologi. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Yang pertama, dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita akan berinteraksi dengan masyarakat, jadi kita membutuhkan ilmu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti petani, pedagang, guru, pegawai, dan komunitas agama. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, dan stratifikasional. Apa sih stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah tingkatan yang ada dalam masyarakat. Adanya masyarakat yang kaya, sedang, dan miskin. Ini yang dinamakan dengan stratifikasi sosial. Yang ketiga, hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang keempat, data-data masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan hasil-hasilnya. Untuk hari ini, materi kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana mempelajari sosiologi? Sangat menarik bukan? Karena sosiologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mempelajari sosiologi dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.